Shalom saudara-saudara, puji syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu dan beribadah di saat ini melalui media online. Sebelum kita memulai ibadah chapel kita di pagi hari ini, saya mengajak kita untuk menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa yang pertama untuk angkatan 2017 dan 2016 yang sudah dan yang akan mengikuti sidang proposal maupun skripsi. Pokok doa yang kedua, mari kita sama-sama mendoakan perjalanan perkuliahan di bulan Oktober ini. Walau melalui online, kiranya apa yang disampaikan oleh para dosen dapat membantu kita sebagai mahasiswa untuk bertumbuh dan mengenal Yesus. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk anugerah yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami, penyertaan, penjagaan yang Engkau berikan hingga saat ini bagi kami ya Bapa. Kami ada saat ini itu karena kuat dan hebatnya Engkau ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk angkatan 2016 dan 2017 yang sudah dan yang akan mengikuti sidang, baik itu proposal maupun skripsi. Kiranya Tuhan memberkati karya tulis, memberkati hasil kerja daripada angkatan 2016 dan 2017 ini. Kiranya apa yang mereka hasilkan dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perkuliahan yang sementara berjalan di bulan Oktober ini ya Tuhan. Kiranya perkuliahan ini dapat membantu mahasiswa untuk terus dibentuk dan terus mengenal akan Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, mau memberkati para dosen yang menyiapkan materi. Kiranya setiap materi yang disiapkan, setiap materi yang dirancang oleh para dosen, kiranya dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa, dan apa yang Kau ingin sampaikan dapat tersampaikan dengan baik melalui para dosen kepada mahasiswa ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang boleh Engkau berikan sampai sekarang ini ya Tuhan. Kami berdoa dan kami naikkan segala ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami landaskan doa ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Mari kita arahkan pandangan hati dan pikiran kita hanya bagi Tuhan. Untuk itu saya mempersilahkan kita untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mazmur 150 ayatnya yang pertama. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mari kita mengangkat pujian. Layak dipuji, disembah. Hanya Yesus patut kita sembah, karena Dia adalah Tuhan satu-satunya yang menyelamatkan kita. Kiranya alam semesta melukiskan kebesarannya, dan biarlah bumi dan surga menyanyikan namanya. Mari kita sama-sama mengangkat pujian, layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah.
Mari saya mengundang kita untuk mengangkat pujian. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Salam sejahtera bagi saudara, dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Hadian, saya melayani di GKI Ngupasan, Yogyakarta. Salam kenal untuk saudara-saudara yang sedang menempuh studi di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Saya alumni STT Bandung. Saya masuk di STT Bandung tahun 1999. Terima kasih untuk para dosen yang telah memberi kesempatan pada saya untuk melayankan firman Tuhan dan berbagi tentang spiritualitas pelayanan. Mari saudara kita berdoa untuk kita menerima firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam persekutuan kami sebagai keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Kami bersyukur karena kami dibentuk oleh Tuhan, dipersiapkan, diperlengkapi untuk hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, kami rindu akan firman-Mu, karena kami tidak bisa melayani, mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan ketika kami tidak hidup di dalam firman-Mu. Karena itu Tuhan, berfirmanlah untuk kami. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami terus mengalami pembentukan oleh firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus.
Sebelum kita membaca surat Efesus, saudara membaca tulisan-tulisan Paulus itu membaca tulisan-tulisan yang sangat inspiratif. Tulisan yang sangat kuat di dalam hal doktrin, tetapi juga sekaligus tulisan yang sangat kuat untuk kita dituntun menghidupi kebenaran. Jadi tulisan Rasul Paulus tidak hanya mengajak setiap orang yang membacanya belajar tentang Tuhan, tetapi juga belajar dari Tuhan. Dan itu selalu menjadi dua bagian besar yang proporsinya itu sama-sama penting. Tidak hanya belajar tentang Tuhan, tetapi juga belajar dari Tuhan. Dan itu menurut saya sebuah keindahan dari tulisan Rasul Paulus. Mari saudara kita membaca surat Efesus pasal 5. Efesus pasalnya yang kelima, ayat 8 sampai 11. Efesus 5 ayat 8 sampai 11. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ya, saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap saudara yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Efesus adalah jemaat yang sangat dikenal oleh Rasul Paulus. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 19 dan Kisah Rasul pasal 20, maka kita akan mendapat gambaran bagaimana Rasul Paulus mengenal jemaat ini. Bahkan ketika membaca suratnya, kita juga akan mendapat gambaran Rasul Paulus sungguh mengenal jemaat Efesus. Tema di dalam perenungan kita pagi hari ini, saat ini, adalah ujilah dirimu. Jemaat Efesus menjadi jemaat yang diajak oleh Rasul Paulus untuk menguji dirinya, menghidupi statusnya yang baru di dalam Kristus, bertanggung jawab dengan statusnya sebagai anak-anak terang. Itulah bagian yang kita baca di dalam Efesus pasal 5. Status sebagai anak-anak terang itu merupakan kekayaan di dalam Kristus yang harus dihidupi orang-orang di Efesus. Surat Efesus sangat sering kali menggunakan kata kekayaan di dalam Kristus. Kaya di dalam Kristus. Dan ini merupakan sebuah respon Rasul Paulus pada situasi jemaat di Efesus, di mana kota Efesus merupakan kota dengan penyembahan pada Dewi Artemis, Dewi kesuburan dan Dewi kemakmuran. Kota Efesus punya kuil Dewi Artemis yang paling besar. Dan kuil Dewi Artemis di masa itu di kota Efesus merupakan salah satu keajaiban dunia. Sehingga ada begitu banyak orang-orang di Efesus, jemaat Efesus bertanya, apa yang menjadi kemakmuran, kekayaan kita di dalam Kristus? Apa yang menjadikan kita lebih dari orang-orang yang menyembah Artemis, menyembah Dewi kesuburan dan kemakmuran itu? Dan Rasul Paulus menegaskan di dalam suratnya tentang kekayaan di dalam Kristus. Salah satu hal yang kita baca adalah kekayaan kita sebagai anak-anak terang. Dahulu kamu adalah kegelapan, dan sekarang kamu adalah terang. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam bagian ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa kehidupan kita dulu adalah kegelapan.
Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa dulu kita di dalam kegelapan, tidak. Tetapi kegelapan itulah diri kita yang dulu. Dan sekarang diri kita adalah terang. Bukan hanya di dalam terang, tetapi terang itu adalah dirimu. Diri kita di dalam Kristus. Ungkapan ini menjadi sebuah ungkapan yang penting untuk menegaskan tentang sebuah status yang baru tentang kekayaan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Rasul Paulus tidak berhenti dengan status itu. Rasul Paulus kemudian melanjutkan dengan demikian, maka hendaklah hidupmu sebagai anak-anak terang. Dulu kamu adalah kegelapan, sekarang kamu adalah terang. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalimat seperti ini seringkali digunakan Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Kolose misalnya. Dalam surat Kolose, Rasul Paulus pernah menuliskan, kamu telah mati di dalam Kristus. Kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Karena itu, matikanlah. Karakteristik ini menjadi satu ciri khas surat-surat Rasul Paulus. Demikian juga di dalam surat Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 mau mengajak kita untuk melihat bahwa kita yang adalah terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Status itu bukan untuk dipertahankan. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu dihidupi. Status itu bukan sesuatu yang kita peroleh karena kita layak untuk memperolehnya. Tetapi status kita sebagai terang itu adalah anugerah. Status itu adalah anugerah Allah kepada kita. Maka bagian kita bukanlah untuk mempertahankannya, tetapi untuk menghidupinya. Karena itu, hal yang penting di dalam tulisan Rasul Paulus ini adalah kita menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ayat 10 yang mengatakan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, berusahalah mengenal apa yang menyenangkan Allah. Berusahalah mengenal apa yang menyenangkan Allah. Artinya saudara, kita diajak untuk menjalani status itu. Tidak perlu mempertahankannya karena itu diberikan oleh Allah dan Allah sendiri yang telah memberikannya, maka itu semua tidak akan diambil dari kita. Karena Allah yang memberikannya. Tidak ada orang yang bisa mengambil itu. Tidak ada seorang pun yang bisa merampas itu. Karena Allah yang memberikannya. Dan bagian kita bukan mempertahankannya, tetapi menghidupinya. Prinsip ini menurut saya sangat penting di dalam kehidupan pelayanan saudara dan saya. Ketika Anda sudah terjun di dalam kehidupan pelayanan, Anda diutus ke ladang pelayanan, maka apa yang terpenting? Gelar saudara sebagai sarjana teologi, sebagai master teologi, sebagai doktor teologi? Apakah itu yang terpenting? Tidak. Tetapi perjalanan yang terpenting adalah perjalanan untuk menguji diri terus-menerus di dalam menghidupi anugerah Tuhan itu. Apa yang kita alami di sekolah teologi, di STT Bandung, di dalam pembentukan itu
menjadi sebuah kasih karunia Allah yang membentuk kita. Apakah kita terus menghidupi itu di dalam pelayanan kita? Menghidupi anugerah itu. Sehingga kita menguji diri kita terus-menerus sebagai orang-orang yang sadar bahwa kita telah dipanggil oleh Tuhan di dalam pelayanan ini. Kita dipanggil di dalam pelayanan ini karena Tuhan, bukan karena gelar kita. Karena itu sangat menarik ketika kita melihat cara berpikir Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal 5. Bagaimana kita menguji, menghidupi status kita, menguji diri kita setiap saat, memeriksa diri kita setiap saat untuk mengerti apa yang menyenangkan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang menghidupi panggilan, Rasul Paulus sudah membicarakannya di pasal 4. Ketika dia mengatakan, aku ini orang yang terpenjara karena Kristus, dan hendaklah engkau hidup dalam panggilanmu. Pasal 4 ayat 23 mengatakan, hendaklah kamu terus diperbarui di dalam pikiranmu dan rohmu. Di dalam pasal 6, Rasul Paulus bicara tentang panggilan kita sebagai prajurit Kristus yang berhadapan dengan pertempuran, dengan segala penguasa di udara dan roh-roh kegelapan. Kita harus mengenakan ketopong keselamatan, mengenakan pedang roh yaitu firman Tuhan, supaya kita terus memiliki keintiman di dalam doa dengan Allah sendiri. Sudah lihat tulisan-tulisan Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal 5 mengajak saudara dan saya untuk menghidupi status tadi, status anugerah Allah tadi di dalam menguji diri. Ujilah dirimu. Seorang bernama David Banner dalam bukunya The Gift of Being Yourself. David Banner menuliskan sesuatu yang menarik, mengajak para pelayan Tuhan untuk menghidupi sebuah spiritualitas yang penting. Bagaimana seorang pelayan Tuhan mesti menguji dirinya. Seorang pelayan Tuhan harus menghidupi anugerah Tuhan. Menghidupi anugerah Tuhan dengan menguji diri menjadi sebuah bekal yang penting. Karena tanpa itu, kita akan menjadi orang-orang yang hanya di dalam gereja, tetapi tidak di dalam Kristus. Hanya menjadi orang-orang yang ada di dalam aktivitas pelayanan, tetapi tidak di dalam Kristus. David Banner berkata, hati-hati dengan pelayananmu yang melupakan anugerah Allah. Karena tanpa anugerah Allah, maka hasrat di dalam pelayananmu tidak akan pernah menjadi sama dengan hasrat yang dimiliki oleh Allah. David Banner dalam buku ini mengatakan bahwa anugerah Allah bukan sekedar perbuatan Allah untuk menyelamatkan. Tetapi anugerah Allah adalah hasrat Allah untuk melibatkan saudara dan saya menjadi pekerja Kristus yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebenarnya ini menjadi sesuatu yang penting. Kita seringkali di dalam kehidupan pelayanan kita melupakan perjalanan disiplin rohani kita. Apalagi kalau kita sudah punya gelar STH, sudah tinggi hati. MTH, makin tinggi hati. Hati-hati, gelar-gelar itu tidak seharusnya menggantikan panggilan Tuhan yang merupakan anugerah, yang merupakan hasrat Tuhan untuk membawa saudara dan saya menjadi pekerja
di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ketika kita menjadi orang-orang yang kehilangan proses untuk menguji diri, Anda menjadi orang-orang yang meninggalkan spiritualitas disiplin rohani di dalam pelayanan. Ketika Anda hanya menjadi orang-orang yang di dalam gereja dan tidak di dalam Kristus, maka Anda akan cenderung menciptakan sosok Allah yang palsu untuk menutupi kepalsuan saudara. Itu yang dikatakan oleh David Banner. Tidak hanya itu, kita akan menjadi orang yang sangat lelah di dalam pelayanan karena kita salah. Di dalam pelayanan kita hanya sedang mempertahankan apa yang menjadi status kita. Status gelar kita, mempertahankan status kita entah sebagai pendeta, tetapi kita kehilangan relasi yang sebenarnya dengan Tuhan. Maka semua itu bukanlah hasrat yang diinginkan Allah. Itu bukanlah anugerah Allah. Itu adalah sesuatu yang kosong, itu adalah sebuah aktivitas yang percuma dan sia-sia. Sekalipun itu atas nama pelayanan kepada Tuhan. Saudara, kita diajak untuk terus belajar bagaimana kita menghidupi status kita sebagai terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Status itu tidak lalu menjadikan kita otomatis bercahaya. Tetapi status itu akan bercahaya ketika kita menghidupinya. Saya ulangi, tidak perlu dipertahankan, tetapi hidupi status kita yang baru di dalam Kristus sebagai anak-anak terang. Biarlah terang itu menerangi hidup kita yang paling dalam, sebelum terang itu menerangi orang lain. Henry Nouwen pernah berkata, Henry Nouwen mengatakan di dalam bukunya bahwa kegelapan yang paling gelap itu bukan di luar diri kita, tetapi di dalam hati kita. Sebelum kita menyadari kegelapan di dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah merindukan sang terang, merindukan Kristus untuk tinggal di dalam hati kita. Biarlah kita mengenali kegelapan dalam hati kita dengan cara menguji hidup kita. Sehingga ketika kita mengenal kegelapan itu, kita merindukan sang terang itu untuk tinggal dalam hidup kita. Saudaraku, saya akan menutup perenungan ini dengan sebuah kisah hidup dari Johann Sebastian Bach, seorang pencipta lagu gereja. Johann Sebastian Bach setiap kali akan menciptakan lagu untuk Tuhan, dia selalu memulai dengan 2 abjad di awal dan 2 abjad di akhir. 2 abjad di awal sebelum dia menulis dan menciptakan lagunya, dia menulis 2 abjad J. Jesu Yufa. Yesus tolonglah dalam bahasa Latin. Setelah lagu itu tercipta, dia menutup dengan 2 abjad. SG. Soli Deo Gloria. Terpujilah Tuhan. Itulah seorang pelayan. Dia akan selalu berkata kepada dirinya, Yesus, tolonglah aku. Dan setelah dia menyelesaikan semuanya, dia berkata, terpujilah Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Persekutuan kami, kehidupan di dalam kami menempuh studi di sekolah tinggi teologi adalah pembentukan oleh anugerah Tuhan. Biarlah perjalanan kami menempuh studi di sekolah tinggi teologi tidak hanya menjadi perjalanan untuk mendapatkan gelar. Karena gelar itu bukan segala-galanya dalam pelayanan kami. Tetapi ketika kami menyerahkan diri kami dalam pembentukan Tuhan di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, kami sedang menghidupi panggilan Tuhan untuk kami hidup di dalam anugerah, untuk kami mengerjakan seluruh pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, berkatilah semua rekan-rekan di dalam menempuh studi mereka, di dalam menjalani pembentukan mereka di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Berkati Tuhan setiap dosen yang Tuhan pakai, yang Tuhan perlengkapi untuk menjadi alat Tuhan menyatakan anugerah itu di dalam panggilan pelayanan kami. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Kiranya melalui firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita, menapaki hari demi hari, dan semakin mengenal akan siapa Yesus dalam kehidupan kita. Ibadah chapel kita selesai. Selamat hari Senin, Tuhan Yesus memberkati.